Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi pada channel saya Mat Golok Channel. Tentunya masih seputar dunia perbilahan, terutama di golok ya, di golok sembelih, karena ini momennya menjelang Idul Adha. Insya Allah pasti para sahabat sekalian banyak yang mencari rekomendasi untuk pisau atau golok digunakan untuk penyembelihan besok ya. Alhamdulillah, saya pribadi untuk masalah ini juga berusaha untuk membuat golok-golok yang berkualitas ya, sehingga bisa digunakan pada saat penyembelihan, dan insya Allah juga tidak kalah lah dengan produk-produk dari luaran ya, yang mereka menjual produk ya bentuknya tidak banyak yang artistik ya, model bullnose paling, kemudian ya seperti biasa lah, pisau-pisaunya seperti itu. Sementara handle-nya juga kurang menarik ya, dari model dari seperti plastik gitu ya. Tapi itu semua adalah selera kembalinya. Bagi siapa saja yang seleranya hanya berorientasi kepada fungsi, ya silakan ya, fungsinya digunakan untuk penyembelihan, dan juga cukup bagus dan rekomen ya. Jadi tidak menjatuhkan produk luar. Itu semuanya adalah kembali kepada selera kita. Ya, kalau dari saya pribadi, pertama adalah kita mencintai produk dalam negeri, kemudian kita berusaha nih membangkitkan UMKM yang ada di daerah-daerah, para pengrajin, yang kalau kita tidak bantu mereka untuk meng-up produk-produk mereka, tidak akan ada yang berminat. Padahal karya seni mereka itu sangat luar biasa ya, dan pengerjaannya bukan skala besar. Satu golok itu bisa memakan beberapa hari ya, bahkan bisa mingguan kalau yang diukir. Sehingga ini yang menjadi harga golok-golok sembelih itu, terutama dari bahan-bahan tanduk ini mahal. Kenapa? Karena memang pengerjaannya ya, bisa satu golok bisa 2 minggu dengan model ya, dengan menggunakan alat-alat yang cukup sederhana. Maka ini kita membantu ya, berupaya membantu menghidupkan perekonomian yang ada di daerah-daerah ya. Kalau kita, bukan kita, siapa lagi yang akan membantu saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah tersebut. Sehingga produk ini bisa dikenal oleh masyarakat, minimal para pecinta dahulu ya, pecinta-pecinta bilah ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa terjamah oleh seluruh kalangan pecinta bilah yang ada di skala internasional ya, misalnya di Asia Tenggara inilah, minimal ya, mencintai produk yang ada dari daerah kita. Pada bagian ini saya punya 4 golok full tanduk dari HSS. Jadi HSS Germany ini cukup kuat teman-teman ya. Jadinya bukan HSS yang bilah limbah, tapi memang tool steel-nya ya, baja plat untuk HSS. Sementara HSS itu banyak macamnya, variannya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina, dari Cina juga ada ya, dari Jepang, dan dari India. Jadi namanya tool steel itu setaranya apa? Misalnya kita tahu ada Sleipner A88 keluaran dari Bahler ya. Kemudian juga ada DC53 keluaran dari Daido ya. Daido Jepang ya. Ada lagi SKD11. Nah, itu juga semua adalah baja-baja yang setara. Hanya beda dari made-nya saja. Ada yang dari Swedia. Tapi selama ini yang kita lihat namanya baja tool steel ya, meskipun keluaran dari Jepang, dari Swedia, itu kualitasnya sama ya. Asal dengan kemampuan menyepuh yang tepat. Ya, apakah menyepuh pabrikan itu lebih baik daripada menyepuh tradisional ya? Ya, kalau menurut beberapa kawan yang memang ada di dunia baja ya, teman saya itu mengatakan kalau tradisional itu tepat dalam teknik pembakarannya, terutama menggunakan areng ya, bukan dibakar tapi menggunakan areng, ini akan lebih keras ya, akan lebih keras daripada yang menggunakan vacuum furnace itu ya. Tapi kalau vacuum furnace jelas dia derajat panasnya sudah tertata dan memang benar-benar dibersihkan ya, divakum itu dari bilah-bilah yang tadi pre-harden, baja-baja yang masih belum disepuh ya, belum di-harden. Maka pada saat di-harden itu dikeluarkan semua kotoran-kotoran sehingga membuat dia menjadi keras. Tinggal tentunya
ada harganya yang berbeda antara harden dengan pabrikan dengan tradisional. Kalau kita fungsinya hanya untuk menyembelih di Idul Adha, tradisional pun sudah cukup, karena cukup kuat. Ya. Kalau kita mau tanya para pembuat bilah, Masya Allah ya, ketika baja itu udah dibakar, disepuh dengan tepat, disepuh di oli, pada saat mereka mengkikirnya itu ya, menajamkannya itu butuh waktu yang cukup lama, saking kerasnya. Nah ini para sahabat, pagi hari ini saya ada 4 bilah ya, 4 bilah yang akan saya review, dan insya Allah semuanya recommended digunakan pada saat penyembuhan besok. Jangan kemana-mana, tetap ada di channel saya, Mat Golok Channel. Oke para sahabat, ini yang pertama saya punya nih, yang full tanduk hitam ya. Ini modelnya bilah salam nunggal, semuanya tanpa disimpai, ada satu yang disimpai ya. Ya, aksesorisnya menggunakan booster duralium. Kemudian yang model juga ini, yang ada simpainya, full tanduk juga, boosternya juga menggunakan duralium. Yang ketiga sama, tanpa disimpai juga. Ya, di sini ada pin mozaik ini ya. Ada listnya di ujungnya lagi. Ini juga tanpa disimpai, 30 cm semua nih. Dan yang satu ada yang tanduk katila nih. Nah, ini tanduk bule katila, semi tanduk bule. Cakep banget nih. Ya. Saya akan review yang ini dulu deh. Ini bilahnya adalah baja HSS ya. Dengan full tanduk bule katila. Dibilang bule katila karena ini kategorinya dia adalah tanduk bule tapi lebih cenderung kepada hitam. Nah, ini lebih menarik ketimbang bule asli sebenarnya. Warnanya seperti kopi susu ya, coklat, cakep banget ini. Nah ini di handle-nya menggunakan sopak lodong, enak banget digunakan nih ya. Kemudian ini belimbingan. Nah, disebut belimbingan karena dia persegi ya. Di sini ada perseginya tuh, persegi. Ini belimbingan. Jadi modelnya salam nunggal tapi ini belimbingan. Nah, semuanya full tanduk bule katila. Disalut dengan boosternya adalah duralium. Nah ini bilahnya teman-teman. Bilahnya di finish satin. Kalau finish satin itu lebih aman ya ketimbang finish mirror. Kenapa? Karena finish mirror itu akan lebih makan waktu untuk mengamplasnya ya. Dari amplas 1000, 2000, 3000 ya, sampai tinggi sehingga dia seperti kaca. Tapi kalau di finish satin itu enggak. Sehingga dari sisi untuk yang sudah disepuh atau di harden itu meminimalisir menurunnya tingkat kekerasan. Nah, makanya lebih banyak orang milih di finish satin. Sementara kalau di finish mirror memang lebih cakep ya, kelihatannya seperti kaca. Ini 30 cm nih, 30 cm. Tebalnya di sini hampir 5 mili. Tanpa rikaso ya. Lebarnya 3,5. Nah, modelnya salam nunggal nih, enak banget nih. Lurus. Kita coba ketajamannya nih. Saya pasti gunakan plastik nih. Karena menurut saya ini sudah sangat standar. Tuh ya. Ini enak banget teman-teman. Enak banget nih ya. Aduh, kena tangan saya. Ya. Tajam banget ini. 30 cm HSS Jermani. HSS Jermani. Bukan baja limbah. Tapi tool steel-nya ya. HSS yang tool steel. Ya, tool steel baja modernnya. Kemudian yang kedua ini juga masih modelnya salam nunggal sama, tapi ada sedikit di sini ukiran. Ya, ada ukiran bunga di serangkanya ya, dengan tanduk hitam. Ini juga belimbingan karena ada perseginya ya. Handle-nya jengkolan. Nah, handle-nya jengkolan teman-teman. Kita lihat. Nah, bilahnya ini agak sintung ya depannya, agak gelembung, agak nyintung. Nah, ini terlebarnya di sini hampir 3,7, hampir 4 malah ya. Tebalnya juga sama 5 mili, tanpa dari kaso. Handle-nya juga booster di sini ya. Sudah saya marking HSS. Ini juga di finish satin. Udah saya asah nih ya. Sudah saya asah barusan sampai di ketajaman slice plastik ini. Ya. Tuh. Tinggal di stropping lagi nih. Insyaallah untuk menarik oke. Dorong juga oke nih. Ini agak nyintung ya. Agak melembung di bagian depannya. Untuk narik ini lebih rekomendasi ya. Full tanduk kerbau hitam.
Ada satu nih. Nah, cakep. Kemudian juga masih yang modelnya belum dikasih simpai. Dengan ACC-nya juga sama duralium, ada pin mozaik di sini. Ya, di pin paksi jelasnya. Ini ya. Ini bagian belakangnya karena dia tidak disimpai, maka dia dikasih paksi di sini ya. Untuk membuat dia lebih kuat. Nah, tergantung selera para sahabat sekalian ya, sukanya yang disimpai atau tidak. Semua kembali ke selera kita ya. Apakah dari kekuatan kuat? Ya kuat, tetap kuat. Asal kalau punya tanduk, golok tanduk tuh jangan dibanting ya. Kalau dibanting ya pecah, rawan pecah. Ya, asal jangan dibanting, insya Allah aman. Nah, ini kita lihat. Ini bilahnya juga salam nunggal ya. Ini agak agak nyerek ya, agak nyerek ke dalam. Ini agak nyerek nih. Nih dalamnya agak ke dalam. Terlebar 3,5 juga tanpa dikasih rikaso. Nah, ini golok-golok gini emang anaknya nggak pakai rikaso. Karena apa? Digunakan buat narik. Kalau dari kaso di sini agak ribet ya. Karena kan ngambilnya begini ya, dari ngunci awal tengah. Nah, sehingga dia lebih enak kalau untuk narik itu tanpa ada rikasonya. Ini kita lihat coba ketajamannya juga. Oh ya, udah enak banget ini. Sudah standar sekali ya untuk penyembelihan. Cakep para sahabat ya, cakep-cakep. Semua dari tanduk. Tanduk jelas ini tanduk kerbau ya. Kalau tanduk domba pasti nggak bisa panjang seperti ini dan baunya beda. Ini yang model salam nunggal dengan dikasih simpai ya, yang ada simpainya nih sama 30 cm. Nah, ini yang di mirror polish ya. Ini beda kan? Ini mirror polish namanya. Kita buka ini yang di nih. Ya beda. Ini satin. Beda ya. Kelihatan serat-seratnya. Ini mirror polish. Semua kembali ke selera. Kalau mirror polish lebih lama dari tingkat pengamplasannya sehingga dia benar-benar pori-pori dari serat bajanya tertutup. Halus. Kalau ini masih ada seratnya. Nah, keenakannya apa? Kalau dia agak sedikit korosi tinggal diamplas hilang. Kalau yang mirror agak susah gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya seperti itu. Kita lihat ketajamannya nih para sahabat ya, yang di mirror polish nih. Apakah tajam? Tentu pasti sudah sangat tajam ya. Tuh ya. Sudah standar slice plastik. Tinggal di stropping aja. Dijaganya dengan stropping. Kalau teman-teman mau nyembelih ya setelah dibersihkan, dicuci, ya, maka pada saat nyembelih siapin air ya. Bersihin pakai air, kemudian dilap kering, di stropping. Gunain lagi buat penyembelihan lagi. Kenapa? Karena pasti di ujung-ujung itu ada bekas lemak. Bekas lemak itulah yang kadang membuat tidak tajamnya sebuah bilah ya. Makanya kalau yang punya sharpening lebih enak lagi ya. Setelah penyembelihan di sharpening udah aman. Ya, kalau tadi dicuci di stropping sehingga pada saat nyembelih ketajamannya kembali sedia kala. Oke para sahabat sekalian, terima kasih telah menyaksikan video saya. Dan insya Allah bagi para sahabat yang berminat, jangan ragu dengan saya ya. Insya Allah barang-barang yang sudah dipesan akan saya usahakan secepatnya. Ya, apalagi yang belum sudah ngasih duit tapi belum barang yang datang, mohon bersabar. Ya, saya pasti amanah, saya akan sampaikan barang yang sudah para sahabat sekalian beli ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.